Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Jadi guys, ada kemarin yang minta aku untuk bikin video yang nunjukin koleksi pribadi aku. Jadi walau sebenarnya timingnya agak aneh di bulan Maret kayak sekarang ini, karena biasanya orang bikin video kayak gini tuh di awal tahun alias di bulan Januari. Tapi nggak apa-apa ya, karena aku sebenarnya memang mau bikin video kayak gini di awal Januari kemarin, tapi karena kesibukan yang sangat luar biasa, aku nggak sempat bikin. Aku akan bikin dua video soal SOTC alias State of the Collection. Dan di video pertama ini, yang aku sajikan itu adalah SOTC ku untuk jam-jam dengan movement quartz. Sedangkan untuk jam-jam dengan movement mechanical atau automatic, aku akan bikin di video SOTC part 2 ntar. Oke, langsung aja. Ini di depan kita udah ada dua kotak. Yang sebelah kiri ini kotak isinya jam Casio semua, sedangkan ini yang non Casio. Aku juga bingung sebenarnya mau mulai yang mana ini, tapi kayaknya karena jam yang kotak non Casio ini memiliki beberapa jam dengan nilai atau cerita khusus untuk aku, makanya aku mulai dengan kotak yang ini. Jadi guys, aku pakai jam tangan itu sejak kecil, sejak SD. Tapi jujur aja, jam tangan masa sebelum aku kuliah itu udah gak tahu di mana lagi. Ya maklum lah, itu dulu sebelum tahun 2000. Jadi, ini aku mulai dari jam pertama serta jam terlama aku. Pertama maksudnya di masa kuliah. Jam guys ini awalnya punya abang kandung aku. Dia beli di tahun 2000 katanya seharga sekitar 1 juta rupiah kala itu. Jadi harga segitu tuh termasuk mahal untuk tahun segitu ya. Terus di tahun 2003 ketika dia punya jam lain, jam yang ini dia limpahkan ke aku. Sehingga jam inilah yang mulai aku pakai untuk kuliah S1, ketika S1 dulu sampai aku wisuda, bahkan seterusnya. Jam ini sampai sekarang berfungsi sangat baik, gak ada masalah apapun. Biarpun baretannya banyak, ya maklum aja ya, jam ini udah berumur 20 tahun lebih. Dan bandel banget. Ini masalahnya cuman bezelnya itu agak susah digerakin. Udah agak macet, hampir susah banget untuk digerakin. Terus jam ini memiliki screw dan crown, jadi kita buka dulu. Makanya jam ini memiliki water resist 100 meter dan bukan hanya di tulisan aja, pada praktiknya juga bagus banget. In practice, water resistance-nya itu benar-benar terbukti. Ini jam ini sering banget kecemplung, pernah kecemplung di kolam malah, keantuk-antuk dan jatuh juga sering. Jam ini aku pakai kerja lapangan waktu ketika kuliah dulu. Terus apa ya? Udah jatuh-jatuh gini nggak pernah ada masalah, nggak pernah mesinnya betul bermasalah. Serasa pakai G-Shock jadinya. Ini mungkin bedanya ya, jam fashion zaman dulu itu kayaknya masih bagus-bagus. Nggak seperti jam-jam fashion zaman now, yang mana aduh gimana ya, rata-ratanya itu maaf cakap seperti mass production junk dari Cina. Sedangkan zaman dulu tuh masih beneran dibikinnya, masih kualitasnya masih bagus. Nah, jam ini seperti yang aku bilang tadi, ini nemenin aku berjuang kuliah S1 sampai dengan waktu wisuda, yang mana aku pakai juga ketika wisuda tentunya. Terus jam ini juga yang aku pakai ketika aku berangkat kuliah S2 ke Jerman dulu di tahun 2010, dan aku pakai juga ketika wisuda S2 aku di tahun 2012. Di samping itu, jam ini juga yang aku pakai ketika aku nikah di tahun 2014. So too much story di jam ini. Makanya guys, ketika jam ini dulu clasp-nya ini rusak atau gaspernya ini rusak, aku tuh agak broken heart. Masalahnya strapnya itu integrated. Jadi kalau strap integrated itu agak susah dicari penggantinya. Kita nggak bisa ganti total. Dan aku udah pernah coba bawa ke tukang servis di Indonesia, nggak mempan. Terus akhirnya aku sempat ngantongin jam ini. Aku pakai mana-mana, aku nggak bisa pakai di tangan, aku kantongin di kantong aku. Biarpun aku punya HP, tapi karena aku merasa nggak pol kalau nggak pakai jam. Sampai akhirnya istri aku kasihan ngelihatnya. Dan di tahun 2017 deh kayaknya. Jadi dia beliin jam lain untuk aku. Aku juga bawa jam ini biarpun nggak bisa aku pakai ke Jerman ketika aku kembali ke Jerman di tahun 2018, dan sempat aku bawa ke tukang servis di Jerman. Dengan harapan mungkin dia bisa ngasih solusi ya soal rantai atau braceletnya ini. Tapi guys, aduh, respon tukang jamnya itu nggak enak banget. Sumpah nggak enak banget. Dia bahkan nggak pegang untuk ngecek, cuma ngelihat doang. Jadi ketika aku sodorin gini, dia cuma ngelihat doang, habis langsung bilang, wah nggak bisa diperbaiki, beli jam lain aja. Cara ngomong itu kayak anggap remeh kesannya, karena aku nggak sanggup beli jam, atau mungkin karena ini jam fashion tua. Karena memang
orang-orang yang ngerti horologi itu agak sedikit anti dengan jam fashion ya. Tapi masalahnya kayak aku bilang, jam ini tuh nilai historisnya tinggi banget untuk aku. Dan minggu lalu aku udah iseng-iseng nih ya, malam aku coba bongkar bracelet aku yang lain dan kupasangkan di sini. Nih makanya kelihatan beda ya. Ini masih kinclong, ini udah baretan. Sorry agak kurang jelas di layar. Nah akhirnya cocok, akhirnya bisa. Walaupun nggak ideal ya. Yang penting sekarang aku bisa sesekali kembali pakai jam ini. Jam yang paling historis untuk aku. Oke, untuk berikutnya, tadi aku udah bilang istri aku beliin jam lain untuk aku. Dan itu yang aku maksud itu adalah jam ini. Merek yang sama, Guess juga. Nah, ini dibeli oleh istriku di tahun 2017 kayaknya seingat aku. Ini posisinya sedang habis baterai. Habis baterai kayaknya sekitar seminggu yang lalu, belum sempat aku ganti. Tapi sayangnya guys, jam ini ternyata nggak setangguh jam yang ini. Jadi ini memang konsepnya adalah dress watch, karena aku udah terbiasa dengan ya jam yang tangguh kayak gini. Jadi aku waktu itu belum terlalu hati-hati makainya. Baru setahun aku pakai udah ada retakan di sini. Kayaknya terantuk apa gitu. Masalahnya retakan di sini itu bikin jamnya itu nggak kedap air lagi. Sehingga ketika udara lembab atau ketika hujan itu suka ada uap air di bagian kaca bagian dalamnya. Ini strapnya bukan original lagi, strapnya udah rusak. Inilah masalahnya ketika jam-jam fashion yang zaman now ya. Nggak terlalu well built seperti zaman dulu. Tapi jam ini yang menemani aku di perjalanan ketika aku berangkat kembali ke Jerman di tahun 2018. Sampai akhirnya di tahun 2019, ketika itu aku masih sama istri masih LDM-an, karena masih tinggal pisah-pisah karena aku udah sampai ke Jerman, istri aku visanya belum beres. Jadi waktu itu dia di Indonesia posisinya dia beli jam ini untuk aku sebagai pengganti jam ini. Dia beli jam ini, katanya dia pesan dari Australia sama temannya. Karena di Indonesia katanya waktu itu dia nggak nemu. Karena jam ini kata dia menurut review katanya bagus. Dan ternyata benar. Jam ini biarpun jam fashion merek Nixon itu perusahaan Amerika. Biarpun ya fashion watch tapi tangguh, bandel. Ini aku pakainya juga sering. Waktu itu malah ya namanya juga jam hadiah ya. Aku pakainya sering. Nggak ada baretan yang signifikan, hampir tidak ada. Nah, makanya menurut aku jam ini sangat well built. Ini strapnya juga bukan original ya. Ini strapnya strap aku ganti, yang originalnya udah rusak. Karena waktu itu aku suka makainya tetap dengan strap kulit, tetap pakai kena air, tapi ujung-ujungnya strapnya rusak. Oke, lanjut. Berikutnya ini masih di fashion watch. Nah, ini salah satu merek yang mungkin sangat dikenal oleh orang non-horologi ya, jam fosil. Makanya ketika tahun 2010 ketika aku di Jerman waktu itu ketika booming jam fosil. Lagi heboh, bukan heboh gimana ya, maksudnya kayak banyak orang suka jam fosil. Dan ketika itu aku menilai masih agak sedikit mahal untuk ukuranku. Aku belum sanggup belum sanggup beli gimana ya, maksudnya uangnya segitu kayak masih kasihan deh beli jam harga segitu gitu. Makanya ketika berapa tahun lalu, 2 tahun lalu aku menuhin hasrat aja, spontan buy gitu. Aku beli dan ya first impression oke. Dan bagi istri aku ini katanya salah satu jam yang dia suka secara style. Tapi karena aku udah mulai paham horologi, aku menilainya ini nggak well built. Ini terkesan agak sedikit murahan. Aku udah bikin video tentang jam ini di salah satu videoku. Silakan nonton kalau ingin tahu lebih lengkap. Oke, sekarang lanjut ke jam berikutnya, jam ini. Ini jam Timex Weekender. Aku juga udah pernah nge-review. Ini sedang kupasangkan dengan strap dari bahan silikon. Dan jam ini adalah jam sepasang dengan istri aku. Jadi kadang-kadang kita pakai janjian, oke kita pakai hari ini jam ini yuk gitu. Oh ya, istri aku udah di Jerman ya posisinya. Waktu itu tahun 2000 awal tahun lalu akhirnya tiba di Jerman setelah visanya beres. Jadi kita janjian pakai jam ini kadang-kadang kalau misalnya keluar rumah. Jadi matching kembar. Aku udah ngebahas juga kayak gue bilang. Silakan nonton video reviewku terkait jam Timex ini. Salah satu good value for money. Oke, sisanya di kotak ini adalah semuanya jam Tissot. Ini dan ini. Kita mulai dari ini dulu kali ya. Oke.
Tissot itu ya kelihatan ya ada 4. Salah satu favorite Swiss brand aku. Jadi yang ini adalah varian Tissot Classic Dream dengan diameter sekitar 38 mm. Strap orinya ada, masih bagus, cuman aku ganti ini dengan strap dari CNS Swedia, full grain leather. Dan yang tipe gini tuh aku suka banget. Aku to be honest lebih condong suka ke jam-jam dengan indisisnya itu berbentuk angka Romawi gini, Roman numeral atau baton indices. Baton indices itu yang kayak ini loh, yang kayak strip-strip gini, ketimbang yang angka-angka kayak Timex tadi. Tapi bukan artinya aku nggak suka angka-angka ya, Arabic numeral, tapi personal taste lebih suka yang kayak gini. Jam ini juga bagus, ini kayak everyday watch, kacanya udah safir, jadi semua yang Tissot ini safir kacanya. Kemudian, oh ya, jam ini memiliki water resist 30 meter, jadi tahan percikan aja. Seingatku 30 meter deh, 30 meter atau 50 ya, kayaknya 30 seingatku. Yang ini, Tissot juga, kelihatan ya, mewah. Birunya itu, sunburst-nya itu dominan banget. Kalau dipakai di luar ini sangat menarik perhatian. Ini strap originalnya, bracelet originalnya, ini dengan model PR100. Nah di situ itu, kalau tulisan PR100, PR50, PR200, itu artinya kode water resistnya. Kalau PR100 artinya water resistnya adalah 100 meter. Ini jam ini semi dress watch, tapi bisa juga dipakai sebagai everyday watch. Oke, lanjut lagi. Sekarang ke Tissot Vintage. Nah, ini juga varian PR100, ini tulisannya. Tapi ini keluaran tahun kayaknya 80-an atau 90-an deh. Tapi udah safir juga, dan yang menariknya adalah screw down crown. Jadi jam ini screw down crown. Nah, buka dulu. Makanya jam ini aku merasa lebih aman ketimbang jam lain. Biarpun karena tuanya itu bisa jadi nggak bagus lagi juga di bagian seal-seal di sekitar jamnya ya. Ini memiliki dial warna kuning dengan ada tekstur seperti honeycomb. Bukan honeycomb tapi seperti honeycomb sekilas. Kalau kita lihat sekilas. Aku suka dialnya, ini dress watch banget. Dan ini aku pasangkan dengan strap genuine alligator alias kulit aligator. Bukan alligator emboss ya, tapi ini memang betulan kulit aligator. Dan menurut aku cocok banget kalau kulit alligator itu dipakaikan ke jam-jam klasik seperti ini. Dan satu lagi untuk di kotak ini masih dari jam Tissot. Jadi ini adalah Tissot vintage juga, kayaknya tahun 80-an atau 90-an juga. Ini varian Fascination, nggak ada second hand-nya, jadi cuma ada jarum menit dan jarum jam. Safir juga, berbentuk kotak. Jadi ini konsepnya adalah kayak dress watch, karena jam kotak itu adalah salah satu jenis dress watch zaman dulu. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Cartier Tank. Jadi Cartier Tank itu salah satu bukan pelopor gimana gitu ya, yang sangat terkenal untuk jam berbentuk kotak seperti ini. Oh ya, dua jam ini karena ukurannya relatif kecil, kayaknya ini 36 ke bawah deh dua-duanya. Sering juga dipakai oleh istriku. Jadi bisa dibilang kategorinya masuk ke unisex. Biarpun ini juga masih masuk aja juga sih. Ini 38 ke tangan istriku yang lebih kecil daripada aku tentunya. Dia masih cocok aja ketika dia pakai jam ini. Oke, sekarang kita beralih ke kotak Casio. Nah, kotak Casio yang pertama tentunya jam ini, The Legendary F91W. Aku udah bikin reviewnya, silahkan ditonton. Jam dengan fitur standar tapi sangat murah meriah. Kalian bisa dapatin jam ini di bawah 200.000 di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau misalnya lebih tinggi sedikit aja, nggak terlalu beda jauh juga sih, itu adalah jam ini, jam Casio W800H. Jadi dengan fiturnya ada timernya, dan jam ini yang sering aku pakai sebagai jam rumah aku. Jadi karena fiturnya itu ada stopwatch, ada timer segala macam. Misalnya ketika ngingatin masakan, misalnya 5 menit, masak Indomie misalnya 3 menit gitu. Jadi aku pakai jam ini, fungsional banget. Aku udah bikin reviewnya juga, silahkan tonton. Terus The Casio Royal. Jadi jam Casio ini AE1200 ini salah satu line Casio yang terkenal. Nah, karena jam mirip kayak gini, ada jam Seiko
dipakai oleh James Bond di salah satu filmnya. Makanya disebut sebagai Casio Royale, sebagai plesetan dari Casino Royale. Aku juga udah bikin review jam ini, silakan ditonton. Berikutnya adalah jam, ini satu jam legendaris dari Casio juga, bukan legendaris sih, yang paling terkenal, jam G-Shock GW5610. Aku juga udah bikin review ini. Ini desainnya mirip dengan jam Casio G-Shock seri pertama di tahun 1983 dulu. Jadi ini salah satu favorit aku loh, jam ini. It's really classic, love it. Jadi ini ngingetin ketika masa-masa muda dulu, masa-masa masih fit ya. Sebelum tahun 90-an, awal 2000-an. Jam ini juga memiliki fitur multi band, jadi jamnya terkonek ke tower yang terkonek ke atomic watch dunia, dan jam ini memiliki fungsi top solar, jadi nggak perlu diganti-ganti baterai, cas dengan cahaya matahari. Ini aku udah bikin reviewnya, aku bilang silahkan tonton. Mungkin cuman yang jam terakhir ini jam Casio yang belum aku bikin reviewnya. Ini salah G-Shock aku lainnya, yaitu AWG M100. Ini perpaduan antara analog dan digital. Jadi ada analognya, ada jarum jam dan jarum menit, terus ada digitalnya. Fungsinya kurang lebih sama, mirip-mirip dengan dengan GW5610, ya 11-12 lah. Ada top solar, ada multi band 6, cuman ini bentuknya bulat dan kecil. Jadi buat kalian yang suka dengan yang tangannya agak kecil dan nggak suka G-Shock yang segede-gede gaban gitu, ini bisa aku rekomendasikan untuk ukuran untuk bentuk yang bulat. Oke guys, jadi ini semua adalah jam quartz yang aku punya untuk saat ini sebagai video SOTC part 1. Kayak aku bilang tadi, aku akan bikin juga SOTC part 2 yang mana itu akan menunjukkan atau menyajikan jam-jam mechanical atau automatic movement yang aku punya. Tapi kayaknya bakal lebih lama deh karena jumlahnya lebih banyak. Makasih udah nonton, sampai bertemu lagi di videoku berikutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.